Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ta'ala. Mulai bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan, diberi kekuatan yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hati kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah pun mencintai kita. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melihat mulai dari sebelah sini, masjid ini besar tapi jamaahnya enggak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan insyaAllah saling ketuk tular, saling kita gandeng. Kenapa? Karena masjid ini adalah yang sangat kita cintai. Masjid ini adalah tempat kita nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya lihat mulai dari sana sampai ke sana, ini kelihatannya masih hidup semua ini Pak ya. Hidup semua Pak ya. Alhamdulillah. Masih bernafas semua ini kelihatannya. Alhamdulillah. Nanti kita akan kaji. Bapak-bapak rahimakumullah, kita sebagai manusia ya ta? Tapi ini jangan dipedot loh videonya. Salat tidak wajib, puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, haji tidak wajib kalau sudah berhenti bernafas. Kalau sudah berhenti bernafas, sudah tidak wajib. Nah, mumpung masih bernafas, ayo kita bersemangat untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas daripada salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Itu kita meningkatkan kualitas, termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini mungkin sebagian yang sebelah sana nggak ngelihat, ini ada di slide saya. Slide ini kira-kira apa ini? Ada yang bisa lihat nggak ini? Kelihatan. Ibu-ibu bingung nih, apa itu? Mungkin saya tadi udah ngomong sama Pak Anam, biar bapak nggak bingung, mungkin di situ juga perlu dikasih satu lagi. Ibu-ibu jauh banget, nanti perlu juga dikasih lagi Pak. Jadi nggak apa-apa, ini kan hanya tinggal satu aja, tinggal mindahkan ini ya. Dengan harapan apa? Kalau ini insya Allah kita akan lebih inovatif lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini adalah gambar hidung. Pernah nggak lihat hidung Pak? Pernah lihat hidung Pak? Hidung ini sangat luar biasa Pak. Hidung ini sangat luar biasa, sehingga kalau saraf di dalam tubuh kita ini nomor satu, nervous N1 itu adalah hidung, yang disebut dengan nervous olfactorius. Mata belum Pak? Mata belum Pak? Ada nggak orang yang tunanetra, yang buta? Ada Pak ya? Tapi masih dia hidup Pak ya? Ada nggak orang yang kira-kira hidungnya sudah mampet, nutup total, bisa hidup? Bapak-bapak rahimakumullah, kita bernafas ya. Ini nanti apa hubungannya dengan ibadah yang lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu petunjuk kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatil lil muqinin. Dan di bumi ini merupakan tanda-tanda kebesaran keagungan Allah bagi orang-orang yang yakin. Pernah lihat bumi Pak? Pernah lihat membandingkan bumi? Berapa sih besarnya bumi?
Ini ahli fisika, ahli astronom, ya toh. Sekarang media sudah cukup bagus, Pak. Saya mencoba untuk buka, Pak. Saya buka di dalam YouTube, saya lihat yang sekarang ini yang diketahui para ilmuwan yang tahu, Pak. Ini yang tidak tahu masih banyak. Kenapa? Karena Allah beri ilmu itu qalila, sedikit. Nah, diberikan kepada manusia, kemudian digambarkan bumi ini. Saya lihat bumi, kemudian berapa sih besarnya dibandingkan dengan matahari? Berapa sih dibandingkan dengan planet-planet yang mengitarinya? Kalau mencoba untuk membandingkan, lihatlah pasir. Lihat pasir, Pak ya. Pasir yang bisa kelihatan, pasir yang bisa kelihatan, ya, itu lebih besar dibandingkan dengan bumi yang ada kita pada saat ini, Pak. Pasir yang kelihatan nyata lebih besar. Ini kita ngelihat virus nggak ngelihat virus ya. Ini yang pakai masker ini. Kenapa pakai masker, Pak? Takut kena virus corona. Benar nggak, Pak ya? Corona itu produksi dari mana itu, Pak? Awalnya dari mana? Negara Cina kan, Pak ya? Kenapa disebut dengan corona, Pak? Karena ini laki-laki, Pak. Jadi jenis virus laki-laki itu disebut dengan corona, Pak. Karena dia laki-laki, Pak ya. Bingung semua, Pak ya. Masa sih virusnya laki-laki? Iya, Kalau Cina itu kita panggil apa, Pak? Ya, Pak ya. Ko sapa gitu ya. Tapi kalau perempuan siapa? Cik ya. Nah, jadi kalau virus yang laki itu corona, kalau virus yang perempuan Cik Rona ya, Pak ya. Oke. Kita lanjut, Pak. Jadi bumi ini sangat kecil dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, Pak. Ciptaan Allah yang lain mulai dari planet-planet yang luar biasa, Pak. Seperti planet Orange. Itu lebih besar jauh banget, Pak. Bukan hitungannya pakai kilometer, tapi hitungannya pakai kecepatan cahaya, Pak. Betapa besarnya. Dulu saya berpikir bahwa sayap malaikat Jibril itu dari barat ke timur. Kok gede banget? Ternyata enggak. Kenapa? Karena bumi ini kecil. Itu malaikat, Pak ya. Nah, kita besarnya gimana kira-kira? Kalau bumi itu besarnya kayak pasir, lebih kecil daripada pasir yang bisa kita lihat, kita kira-kira kita besarnya segimana sih? Tidak ada artinya apa-apa. Kalau yang bisa sering naik pesawat, ya, pesawat apa? Yang kita bisa lihat pesawat, ya, dari pesawat pernah lihat ke bawah, Pak? Masjid Sabilillah kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kalau baru naik sedikit ya kelihatan, paling kecil sudah, menaranya kecil ini. Tapi kalau sudah ketinggian yang biasa lurus, Abdurrahman Saleh sini, ini sudah nggak kelihatan mungkin ya. Kecil banget, Pak. Bagaimana kalau pesawat yang lebih tinggi lagi? Yang kita kelihatan, mata kita masih kelihatan, tapi Masjid Sabilillah yang sebesar ini nggak kelihatan. Bumi ini sangat kecil. Pernahkah kita memperhatikan? Tapi itu terlalu global, terlalu banyak hiruk pikuk di dalamnya. Allah persempit, Allah lebih kerucutkan lagi. Wa fil ardi ayatil lil muqinin wa fi anfusikum, wa fi anfusikum, dan pada diri kalian, kata Allah. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan? Jadi ini sebenarnya tantangan buat kita untuk memperhatikan ciptaan Allah mentah pada tubuh kita. Di dalam ayat pertama kali turun, ini berhubungan dengan tubuh kita, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra itu artinya baca. Baca jangan kita terjemahkan untuk merangkai kata.
Contoh sekarang di depan saya di situ ada DILARANG, apa? Dilarang. Atau ini misalnya, apa ini? Ini nggak ada tulisannya, tapi kok kenapa bisa disebut kacamata? Kalau orang yang sudah berpikir terus, dia sudah mulai berpikir, ini kacamata untuk apa? Untuk membaca. Ya, atau mulai berpikir lagi, seorang ahli kedokteran dia mau baca, ini plus atau minus. Kalau seandainya dia plus 2, plus 3, oh dokter Mustafa itu usianya 60-an, oh paling kira-kira plusnya 2,5, 2 gitu. Ini ada yang minus, ada yang silinder. Nah, seorang dokter mata dia akan bercerita, oh kalau silinder itu posisi matanya, bayangannya tidak masuk tepat, seperti itu. Hanya sekedar suatu benda. Tapi seorang ahli ekonom, dia seorang pengusaha, dia katakan, oh kacamata itu lebih kurang 200.000, 300.000. Kacamatanya berbeda. Seorang yang produksi, dia berbeda lagi. Oh itu dari plastik yang mudah pecah, nggak mudah pecah. Itu yang dikatakan lebih mendalam, mendalam. Seorang yang melihat lagi, Pak, oh ini kacamata ini nggak mungkin diletakkan di atas, pasti diletakkan di mata, nggak mungkin diletakkan di hidung, nggak mungkin diletakkan di mulut. Itu yang dikatakan membaca. Kita orang-orang yang sudah cerdas, diberi oleh Allah akal untuk berpikir ke situ, Pak. Wa fil ardi ayatil lil muqinin, dan pada diri kalian itu, wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, ini kita memperhatikan. Pada hari ini kita kaji coba tentang ini. Kita lihat hidung dulu. Hidung kita, Pak, ada berapa? Ada berapa? Hidung kita ada berapa? Berapa? 1. Jangan bilang 2. Lubangnya yang 2. Loh, hidung kita ada 2. Hidung kita 1. Lubangnya ada 2. Lubang kanan dan lubang kiri. Lubang kanan sama lubang kiri ada bedanya enggak? Sama. Berbeda. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Nah, bedanya apa? Yang sebelah kanan A, vokal ya, A. Kalau kita kanan, A semua ya, KANA, A semua kanan. Dia akan menyaring, memberikan sesuatu yang sifatnya panas. Kalau yang kiri, I kan? Ikan kiri untuk memudah menghafal. Kiri itu dingin, Pak. Dingin. Sekarang saya ambil hikmahnya dulu. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah barang siapa yang capek gitu ya, butuh energi apa? Energi panas. Kalau energi panas, maka bernafaslah dengan hidung yang panas. Berarti tutup yang sebelah kiri. Tutup sebelah kiri, maka nafas yang sebelah kanan. 5 menit saja, nafas, lepas, nafas, lepas. Sebaliknya, kalau kepala agak berat, pusing gitu, perlu pendinginan. Apa? Tutup yang sebelah kanan. Maka nafaslah dengan yang sebelah kiri. 5 menit, setelah itu nafas biasa. Setelah itu kita lakukan lagi dengan nafas yang sebelah kiri, kemudian masuk lagi ke atas, kemudian seperti itu. Insya Allah kita akan sembuh, Pak. Wah, ini toko jamu mulai mikir ini. Wah, ini dokter Mustafa buka toko ini. Ya, Bapak sekarang bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas itu sekarang ini sadar nggak bernafas? Nah, ini judul kita. Oh, Pak Bay. Judul kita ini adalah pagi hari ini adalah sadar bernafas. Sekarang sadar nggak bernafas, Pak? Seolah-olah punya kita, seolah-olah milik kita, seolah-olah nafas itu sudah merupakan satu kesatuan punya kita. Tapi pernahkah kita menyadari nafas? Sekarang kita masuk sesuatu, nafas, masuk oksigen dan lain-lain, oksigen dan lain-lain. Kenapa pakai masker? Pak Anam kenapa pakai masker, Pak Anam?
Kenapa? Kenapa pakai masker, Pak? Supaya jangan ada partikel-partikel yang namanya kalau laki-laki corona, kalau perempuan cirona untuk masuk sini kan? Itu kan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bapak-bapak saya lihat nggak ada yang pakai masker kok. Nggak ada kan yang pakai masker kan? Sekarang ini aja takut dengan cirona sama corona tadi. Nah, betapa pentingnya bernapas. Masuknya apa? Oksigen. Berapa oksigen yang ada di bumi ini Allah siapkan? Di bumi yang katanya berapa? 20% untuk makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang membutuhkan oksigen. Kita ini, Pak, ya toh, di saat kita masuk oksigen, pernah gak berpikir kenapa kok bisa masuk, Pak? Kenapa bisa masuk? Kenapa bisa masuk? Masuk dia cas gitu. Ada yang tahu? Masuk itu karena kekuatan yang di luar lebih kuat daripada yang di dalam. Mas Taufik ya? Mas Saiful ini gede ya, panco sama saya. Panco ya, Pak. Nah, di saat panco, kalau saya kesini berarti yang kuat saya apa? Beliau, saya. Tapi kalau kesini yang kuat siapa? Sana kan? Atau tangan saya? Ini tangan saya, ya. Kalau kesini yang kuat mana? Kanan. Kalau kesini yang kuat mana? Kiri. Ya. Di saat oksigen masuk, berarti yang di luar lebih kuat daripada yang di dalam. Kalau seandainya yang di dalam terus menerus lebih kuat daripada yang di luar, oksigen bisa masuk, Pak? Kita tiup, maka yang di dalam lebih kuat. Tetapi banyu minum supaya dia masuk gimana? Kita sedot, yang luar lebih kuat daripada yang di dalam. Bisa dipahami, Pak? Saya pelan-pelan, ya. Jadi kekuatan yang dari luar itu lebih besar dibandingkan yang dari dalam. Dia masuk. Kita satu hari berapa kali bernapas? Berapa hari kira-kira? Pernah ngitung nggak? Monggo ngitung. Saya kadang-kadang kalau pulang, ini kajian-kajian pandemi aja saya nggak terlalu banyak. Biasanya kadang-kadang ngaji pulang jam 10 malam, Pak. Kalau ngisi pengajian kadang-kadang pulang jam 10 malam, ya. Istri saya itu capek, ya. Terus kemudian dia tidur. Saya di kamar saya itu saya punya meja, Pak, tempat saya belajar, tempat saya baca gitu. Saya pulang, istri saya tidur. Terus kemudian istri saya itu kalau tidur berbunyi. Pas malam itu aja, pas malam itu bunyi. Tahu bunyi apa? Hah? Ngorok ya, Pak, ya? Pernah ngorok tidur, Pak? Pernah ngorok, Pak? Pernah, Pak, ya? Pernah semua tidur ngorok? Saya nggak pernah tidur ngorok. Selama saya hidup saya nggak pernah tidur ngorok. Tapi kadang-kadang istri saya ngomong, "Abah tadi malam tidur ngorok." Enggak, saya nggak pernah denger kok. Pernah denger ngorok, Pak, tidur, Pak? Enggak ya? Kalau denger waktu ngorok, denger, ya berarti nggak tidur. Kalau tidur ngorok mesti nggak denger, Pak. Jadi kalau apa ngorok? Enggak, saya katakan, "Lu iyalah kuping saya deket aja nggak denger kok." Jadi berarti kita nggak pernah tidur ngorok ya, Pak, ya? Ya, hanya diceritain, "Oh tadi malam tidur ngorok," gitu. Enggak. Nah, oke. Saya hitung, Pak, waktu itu, Pak. Satu, saya hitung menit. 2, 3, kira-kira sampai 10. Terus kemudian nggak ada suara lagi, Pak. Saya deketi. Alhamdulillah masih bernafas. Pernah nggak kita terpikir kapan mandeknya nafas? Satu saat akan mandek nafas, tak mandek, selesai, Pak. Mari kita coba. Ya, berapa kali kita per hari bernafas? Saya kecilkan dulu.
Per menit berapa kali bernafas? Kalau dalam keadaan seperti ini, kita terjaga seperti ini, kita bernafas itu 16 sampai 20 kali. 16 sampai 20 kali bernafas. Tapi kalau tidur 12 sampai 16 kali, bisa 14 kali, bisa 12 kali atau waktu tidur. Tapi yang ngitung orang lain, Pak. Waktu tidur yang ngitung orang lain, kita nggak bisa ngitung ya, Pak ya. Nah, waktu kita bernafas seperti ini kita anggap 20. Kita ambil ya yang secara rutin biasanya itu 20. Kalau kita bernafas 20 kali per menit, berarti 1 menit berapa kali, Pak? 1 menit 20 kali, berarti 1 kali nafas itu berapa detik? 60 bagi 20 berapa? 3 detik. 3 detik itu adalah bernafas mulai dari masuk yang disebut dengan inspirasi, kemudian keluar itu ekspirasi. Itu 1 siklus. Masuk keluar itu dihitung 1. Jadi inspirasi, ekspirasi. Masuknya oksigen, kenapa tadi? Kenapa kok bisa masuk? Karena ada kekuatan dari luar lebih kuat dibandingkan dengan rongga paru-paru. Terus kemudian hitung 3 detik, Pak. Tuh 2, 3. Cepat, Pak ya. Masuk 3 detik. Berarti masuk berapa? 1,5. Keluar 1,5. Enggak. Masuk 1,3. Keluar 1,3. Ada berapa? Masih ada sisa berapa? 0,4. Nah, 0,4 ini adalah untuk begitu cepat tekanan yang ini masuk, terus kemudian kalau tekanan dia CO2 karbon dioksida bisa keluar, kenapa? Karena tekanan yang di dalam lebih kuat daripada yang di luar. Kalau seandainya yang dari dalam ini tekanannya ditahan oleh yang dari dalam, bisa bernafas kita? Coba nanti pas masuk nafas kemudian nggak bisa keluar, gimana kira-kira? Nyoba monggo sekarang, nyoba aja sekali aja, nyoba masuk oksigen nggak bisa keluar, Pak, gimana kira-kira, Pak? Sakit, Pak, nggak bisa keluar. Atau sebaliknya, oksigen yang ini tuh yang di paru-paru tuh lebih kuat, yang paru-paru lebih kuat, oksigen bisa masuk, Pak? Kok nggak mau masuk oksigen? Pertanyaannya, kita ajak otak kita, siapa yang mengatur itu? Siapa yang mengatur masuknya oksigen? Siapa yang mengatur keluarnya karbon dioksida ini? Siapa yang mengatur, Pak? Apakah kita coba atur sendiri? Tahan nafas. Nggak bisa, Pak. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjut lagi, bisa dipahami, Pak ya? Saya pelan-pelan ya. Nafas masuk, keluar. Tadi ada gambaran bulu hidung. Nah, bagaimana kita bernafas? Monggo, Mas Bay, next. Nah, ini rongga hidung. Kita mulai lihat ke dalam sedikit. Mulai dari lubang hidung terus sampai masuk ke dalam. Ini perangkat yang sangat-sangat rumit dan sangat unik, Pak. Bulu hidung itu luar biasa, Pak. Dia mempunyai di atas tuh ada saraf-saraf yang rambut-rambut itu di atas, ya, ada saraf. Terus kemudian itulah Bapak pernah nggak bosen nafas? Ada yang bosan nafas? Belum ya? Belum bosan, Pak, nafas. Hari ini tadi yang sahur ada yang apa? Rawon, ada yang sayur asem, ada yang pindang, ada yang ayam goreng, ada yang lalapan, bener nggak? Ya, Pak. Gimana kalau tiap hari itu rawon terus, gimana kira-kira? Bosen. Kenapa bosen?
Hari ini makan udang terus, bosan Pak. Benar nggak Pak? Kenapa bosan? Karena diberi Allah di lidah itu berbagai macam rasa. Manis, pahit belakang, kanan asam dan kiri, kanan kiri asin, gurih di tengah. Kalau nafas dikasih saraf lidah gimana? Nafas ini, wah saya mau nafas rasa rawon, wah nggak enak di situ, saya nafas tempat lain, saya di sini nggak nyaman, saya kepingin gulai ke Bang Saleh misalnya, wah nggak enak nafas aroma sate misalnya, aroma gulai, aroma misalnya macam-macam lah. Kira-kira kita bisa hidup nggak Pak? Bisa hidup Pak. Sehingga Allah tidak berikan rasa di hidung, nafas rasa keju, nafas rasa coklat. Ini adalah karena apa? Karena Allah sayang sama kita, sehingga tidak diberi rasa. Oksigen itu tidak diberi oleh Allah satu tempat-tempat yang memberikan saraf-saraf perasa itu. Masuklah oksigen, kemudian keluar. Ada rambut Pak. Tadi yang pertama ada rambut Pak. Untuk apa sih sebenarnya rambut itu? Paling yang kenal untuk menyaring. Rambut ini Pak, rambut atau bulu hidung itu manfaatnya luar biasa. Apa? Bapak boleh nanti waktu kita, mungkin anak-anak sekarang masih ada juga ya, itu yang penggaris yang dari plastik itu Pak, penggaris, kemudian digosok-gosokkan kepala. Pernah semua ya? Pernah Pak? Terus kemudian setelah itu diapain? Kertas ya, menarik nggak? Ada magnet kan? Nah begitu juga bulu hidung Pak. Bulu hidung ini diberi oleh Allah satu magnet yang mampu untuk menangkap daripada virus-virus dan bakteri. Termasuk pernah saya sampaikan di sini tentang betapa istimewanya orang membersihkan bulu hidung dengan istinsaq di saat kita wudhu. Itu untuk salah satu obat yang paling ampuh untuk apa? Untuk pencegahan corona dan corona. Buka di YouTube saya nanti tentang mengatasi di Masjid Sabilillah ini saya sampaikan gitu. Oke. Bapak-bapak rahimakumullah, ini kurang 2 menit gitu. Masih panjang sebenarnya kajian ini. Kurang 2 menit, nanti saya buka tanya jawab. Ya, monggo. Terus kemudian setelah oksigen masuk, apa yang mengikutinya? Tadi kita hitung tadi per menit berapa tadi? 20 kali per jam berapa? 1200 per hari berapa? 1200 kali 24 kali 20 dulu berarti berapa? 1200 kali 20 24.000 yang 4 ini kali 1200 berapa? 4.800, berarti total 28.800 plus minus kita tidur lebih kurang sekitar 24-25.000 kali setiap hari kita masuk keluar seperti itu Pak. Coba kalau seandainya kita bernafas itu kita sadari, maka akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Satu kali nafas, misalnya kita membayar Pak, satu kali nafas membayar misalnya 1.000 rupiah, 1.000 kira-kira butuh berapa duit Pak? Ekonom berapa duit? 24.000 kali 1.000 berapa? 24 juta. Ada nggak di sini yang gajinya per hari 24 juta? Saya nggak cerita yang lain, cerita nafas tok. 24 juta ada? Terus kemudian kalau seandainya kita bayar dengan ucapan alhamdulillah, ada nggak yang alhamdulillah 24.000? Nggak ada. Lah, kalau sudah nggak ada, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bapak-bapak rahimakumullah, sebentar lagi sudah ada yang tukar duit baru belum? Duit baru yang berapa? 5 ribuan atau 2 ribuan. Ini kan lebaran ini kan biasanya gitu ya Pak. Apa namanya kita bahasa Jawa Pak? Galak gampil ya? Galak gampil itu apa Pak? Ngakali arek cilik. Ngakali arek
cilik loh, duit 1.000 ya toh ditukarkan duit 2.000-an. Sekarang saya ingin bertanya, ibu-ibu biasanya hafal loh tentang fulus ini. Biasanya di sini ada uang 2 lembar 100.000 agak lungset ya toh, tapi laku bagus. Agak lungset yang 100-an 100.000 yang merah itu 2 lembar. Di sini ada uang grace baru gilap 2.000-an isinya 10. Ambil yang mana? Hah? Kenapa ambil yang 100? Karena tahu arek cilik tadi kenapa nggak ngambil yang 100-an? Karena dia hanya ngelihat kulitnya toh, ketok api gilap atau anyar. Ini kan lah, kita sekarang yang sudah dewasa harus tahu kualitas daripada ini. Lah bagaimana caranya? Di saat kita mengucapkan alhamdulillah, biasanya berapa nafas? Kan 33 kali ya, 33 kali ya kita nafas. Berapa nafas? Kadang-kadang hanya 2 nafas. Alhamdulillah. Nyari duit receh, duit receh. Tetapi kalau kita mau yang berkualitas, coba 1 alhamdulillah 1 nafas. Alhamdulillah akan mendapatkan nikmat luar biasa, Pak. Kalau sudah seperti itu, nanti udah latihan 1, 2, 3 bulan, Pak, malam hari, Pak, coba 1 subhanallah atau 1 alhamdulillah atau 1 Allahu akbar 3 nafas. Alhamdulillah 3 nafas. Alhamdulillah, maka bapak-bapak akan merasakan nikmatnya berzikir. Kalau sudah bagus itu 1 tahun ya toh, udah rutin, naikkan 5 nafas, Pak. 5 nafas 1 alhamdulillah. Alhamdulillah, nafas kita, Pak. Alhamdulillah. Nanti yang bernafas yang berzikir bukan ini, Pak. Ini hanya suara. Nanti yang bernafas, yang berzikir ini, Pak, mencucurkan air mata. Yang berzikir apa? Di sini rambut-rambut ini akan berdiri, Pak. Kemudian di sini itu akan tembus, Pak. Akan masuk kenikmatan di dalam hati. Kemudian setelah berzikir itu semuanya itu sangat-sangat nikmat, Pak. Tapi perlu latihan berzikir. Nah, untuk alhamdulillah itu sebenarnya banyak sih contoh-contoh. Salah satu contoh, kita bisa bernafas, kita bisa telan ya toh. Nah, bapak-bapak, saya udah janji suruk 5.30. Sekarang masih ada 7 menit. Monggo saya buka dulu tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau nanya. Terima kasih, Dok. Saya hanya ingin tanya 2 hal yang sering kita lakukan dan sering dilakukan oleh kita ini. Yang pertama, ada kebiasaan orang itu untuk gunting atau memotong bulu-bulu hidung, padahal fungsinya tadi adalah memang demikian. Ini ada pengaruhnya atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, ada istilah sesak nafas. Apakah sesak nafas ini ada hubungannya dengan nafas itu sendiri, atau mungkin ada komponen lain yang menyebabkan sehingga orang itu sesak nafas? Matur suwun. Yang pertama, perlu bapak-bapak ketahui bahwa tolong tangan jari-jarinya ya toh, ini yang tangan ini tunjuk tengah-tengah huruf T begini, huruf T ya, huruf T, tunjuk alis dengan alis hubungkan, pucuk hidung ini hubungkan, ini Pak ya, ini sini, terus kemudian buat segitiga sama kaki ke ujung bibir sini, yang sini tarik ke ujung bibir, kemudian tarik ke sini. Ini segitiga bahaya. Kenapa? Apabila jerawatan
atau ada sesuatu ini, jangan dipencet-pencet, jangan digini-ginikan. Kenapa? Ini dia akan langsung masuk ke satu saraf, masuk sesuatu pembuluh darah yang menyebabkan kalau tetanus langsung cepat sekali Pak, tanpa ada batas Pak. Ini dijaga Pak. Terus kemudian berarti hidung masuk kan? Kalau hidung masuk, maka kalau dia keluar jangan dicabut. Jadi saya sangat menyarankan, dilarang untuk mencabut bulu hidung. Tapi kalau dia keluar digunting nggak apa-apa. Jadi monggo digunting yang di luar, saya gunting ya, digunting Pak di luar. Kenapa? Karena yang di luar ini dia tidak usah khawatir, yang di dalam ini sudah banyak untuk dia mampu menangkap daripada waktu kita bernafas. Partikel yang masuk melalui hidung kita per hari berapa kira-kira? 20 miliar partikel yang masuk melalui hidung kita, kedua lubang hidung ini 20 M. Kalau Allah tidak siapkan bulu hidung, Allah tidak siapkan lekuan-lekuan yang ada di rongga hidung, Allah tidak siapkan lendir. Nah, kita sering ada lendir Pak. Lendirnya dari mana Pak? Lendirnya adalah dari bapak nanti di rumah boleh ngocok celak ini, sini ada lubang di ujung daripada mata ini ada lubang. Nah itu masuk ke situ, jadi air mata kita, bapak ini saya lihat kenapa kok berkedip. Berapa kali berkedip Pak satu hari Pak? Nanti kapan-kapan kita kupas ya tentang kenapa berkedip, bagaimana, itu luar biasa. Nah di saat kita berkedip itu ada satu cairan yang keluar, namanya cairan lakrimalis. Cairan ini Pak, dia mampu, dia mengandung satu enzim di mana apabila kita melek kemudian ada bakteri masuk, maka itu akan cep 5 menit mati. Sehingga kita pakai masker Pak. Pakai masker itu sebenarnya maaf Pak, masker kita tuh nggak lengkap. Corona itu masuk pada 3 titik. Apa? Hidung paling banyak, kedua mulut, ketiga kelopak mata. Jadi kalau pakai masker itu yang lebih besar Pak. Jadi ini dan tutup semua ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian kedua yang sesak. Ini mungkin saya bisa jalan situ ya, cukup ya. Ubay, yang berikutnya Bay. Berikutnya. Ini konstruksi otak. Berikutnya Bay, satu lagi. Nah, ini yang sebenarnya kita kajian berikutnya Pak, bahwa mulai dari ini terus sampai ke bawah. Ini mulai dari atas laring, trakea ini, terus kemudian ini cabangnya bronkus, kemudian bronchiolus, kemudian cabang lagi di sini alveoli ke bawah. Tinggal sekarang kenapa kok nggak bisa bernafas? Karena ada sesuatu bisa dalam bentuk menyempit, ininya menyempit, cincin ini menyempit sehingga bernapas dia susah. Atau ininya tidak menyempit tetapi ada lendir di dalam sehingga orang-orang batuk kadang itu ada lendir. Jadi berbagai macam penyebab daripada sesak, tergantung daripada posisinya di mana. Kalau dia posisi di sini dia sesaknya tidak terlalu, kalau dia sudah agak banyak iya. Tapi kalau yang di sini Pak, ini yang pangkal hanya satu, yang trakea ini Pak. Jadi sesak itu sebenarnya adalah bisa menyempit, terus kita makan obat. Nah di saat makan obat itu untuk melonggarkan. Kita lihat juga apa penyebabnya sesak. Sesak mungkin karena lendir, bukan karena penyempitan. Karena lendir maka diencerkan lendirnya. Dengan apa? Kadang-kadang pakai uap, ya. Macam-macam. Oke, mungkin itu Pak ya. Oke, monggo. Ada lagi, satu lagi. Berkenaan dengan manfaat anjuran dari Rasulullah, kenapa kita harus menghirup, kalau wudhu kita menghirup air lewat hidung, sedangkan hidung itu lebih manfaat untuk udara. Tolong dijelaskan Beb. Ya.
oksigen udara yang masuk. Terus kemudian kenapa kita bersihkan, kita cuci? Nah, ketahuilah bahwa hidung ya toh, itu ada rambut. Pernah nggak kita kalau waktu zaman dulu nggak pakai lampu, pakai apa? Teplok. Nah, pagi-pagi gimana bangun? Gosong, hitam kan? Nah, hidung itu juga seperti itu. Dia menampung berapa? Bukan hanya O2 yang masuk, Pak. Tadi sudah saya sebutkan berapa? Berapa partikel satu hari? 20 miliar yang masuk. Disinilah fungsi daripada rambut-rambut, fungsi daripada lendir, fungsi daripada cairan mata. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau nangis, yang nangis apa biasanya? Mata dan meler kan? Jadi masuk sini, Pak. Nah, kita kenapa hidung kita lembab? Hidung kita terasa kadang-kadang ingus, kadang-kadang ini. Itu dari cairan mata masuk. Cairan mata itu dia akan membunuh partikel-partikel atau bakteri-bakteri yang masuk. Disinilah dibersihkan dengan air wudhu tadi. Termasuk juga corona itu atau cikrona tadi, dia masuk ke hidung. Di saat masuk ke hidung, dia tidak langsung masuk ke dalam, Pak. Enggak, dia butuh 3 atau 4 jam paling cepat. Corona itu adaptasi di hidung paling cepat itu 3 sampai 4 jam. Mari kita lihat. Sudah saya sampaikan di sini. Zuhur, asar berapa jam? 3. Asar, maghrib, Isya subuh, ada sholat lagi di tengah, ada wudhu lagi kita di tengah. Antara subuh dengan zuhur ada lagi. Ini enggak kebetulan, Pak. Allah memerintahkan kenapa? Di hidung itu supaya dibersihkan untuk apa? Wudhu. Luar biasa, Pak. Allah ciptakan sebenarnya. Nantilah kapan-kapan Pak Anam, Bapak-bapak semua, kita kupas tentang bab wudhu. Bab wudhu mulai dari kenapa cuci tangan, ini semua kita bahas total, nggak lama, 1 jam. 25 kali pertemuan. Kira-kira siap? Monggo. Nah, kenapa mulut dicuci? Apa itu mulut? Kita bahas semua, mulai dari apanya macam-macam di dalam mulut itu. Kenapa? Dan kemudian kenapa dicuci dengan air yang suci lagi mensucikan? Itu kita bahas nanti. Insyaallah mungkin itu Pak Anamnya. Jadi hidung tadi dicuci dengan istinsok tadi, membersihkan ini. Dan bagaimana cara istinsok nanti akan kita bahas. Jadi bukan enggak. Nah, ini saya bahas dari dunia kedokteran, Pak. Saya bertanya kepada dokter-dokter spesialis hati, spesialis ini, saya cari, Pak. Kenapa? Ya, corona dan cikrona ini menyebabkan saya lebih bersemangat untuk mencari ilmunya, Pak. Ya, oh ini alhamdulillah ternyata banyak sekali kita penerapan di dalam prokes, tidak di dalam pelaksanaan masih jauh daripada keilmuan yang ada, Pak. Oke, mungkin itu dulu, Pak, ya. Sudah, kita harus sholat tinggal tadi kan suruh 30 menit, berarti kita punya waktu 10 menit menunggu 10 menit, setelah itu baru kita sholat isyraq. Jadi bukan langsung langsung sholat, enggak, menunggu 10 menit dulu, minimal 10 menit ya. Oke, Bapak rahimakumullah, ada pepatah, enggak kenal maka kok cepet banget langsung sayang, Pak. Enggak kenal dulu, Pak, ya. Ya, mungkin kajian saya baru hari ini, baru kali ini saya ngisi disabilillah untuk kuliah subuh. Kalau Jumat sudah, mungkin banyak yang enggak kenal. Monggo, saya tinggalnya enggak jauh dari sini. Saya tinggalnya di Kalimusodo. Kalimusodo kan kalimat syahadat, Pak, ya. Kalimat syahadat ya, Pak, ya. Kalau kita wirid berapa, Pak? Berapa, Pak? 3 gang 3 nomor 3. Jadi Kalimusodo gang 3 nomor 3. Kalau untuk nomor HP saya nanti ada di anak saya, monggo silahkan diambil, cukup kok buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, insyaallah cukup, Bu, ya. Oke, nanti bisa ada yang mau bagikan
Monggo. Ini sebagian yang sebelah sini. Monggo Pak, Mas, diambil aja Mas. Nah, dibagikan sebelah sana. Oke, kepada ibu-ibu silakan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق يا الله وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العلم وأبواب التوبة وأبواب التوفيق وأبواب الهداية وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak ibu-ibu, saya secara pribadi saya mohon maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak mau memaafkan saya ya. Mungkin di dalam apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf karena kita tidak tahu tinggal berapa kali lagi jatah kita untuk bernapas. Mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.